Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan bagian kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk mohon pertolongan Tuhan lewat Roh-Nya yang kudus. Kita berdoa. Saat ini kami hendak mendengarkan bagian firman Tuhan. Kami mohon lengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, memampukan kami untuk mendengar dan melakukan dalam seluruh kehidupan kami hari lepas hari. Sebagai pelaku-pelaku firman yang hidup, yang membawa setiap orang untuk ada bersama-sama dengan Tuhan, ada di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Bapa di sorga, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, halaukan dari kami segala pikiran yang sia-sia, dan biarlah konsentrasi kami hanya kepada Engkau di dalam firman-Mu yang kudus dan benar ini. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang hendak kita renungkan pada saat ini terangkat di dalam Alkitab Perjanjian Baru 1 Petrus pasal 1 pada ayatnya yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan, kekudusan dan kasih persaudaraan. Ayatnya yang ke-15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Demikian firman Tuhan, kiranya dari bagian firman Tuhan ini memberkati kita dalam sepanjang hidup kita. Tema renungan bagi kita yaitu hidup orang percaya adalah hidup dalam kekudusan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang Kristen harus kudus di hadapan Tuhan. Karena orang Kristen percaya kepada Yesus Kristus yang adalah kudus dan suci adanya. Setiap orang Kristen juga harus memiliki kehidupan kasih dan hidup dalam persaudaraan. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita. Pembacaan firman Tuhan di hari ini mengajak kita semua untuk menjadi kudus. Melalui hati kita, batin kita, ataupun seluruh hidup kita seperti yang Tuhan kehendaki. Untuk itu kita sebagai orang Kristen harus mengajar kekudusan itu. Tetapi bagaimana caranya? Untuk kita hidup dalam kekudusan. Caranya adalah kita harus hidup taat kepada perintah Tuhan dan jangan kita hidup menurut kehidupan duniawi ini. Supaya tercapai kekudusan itu, maka kita harus hidup taat dengar-dengaran kepada perintah dan kebenaran firman Tuhan. Kudus itu berarti suci, tidak bernoda apa-apa, putih dan bersih dalam pikiran, perkataan, dan perilaku kita setiap hari. Orang yang belajar untuk hidup kudus adalah orang yang hidupnya rendah hati, taat kepada kebenaran firman Tuhan. Ia mengetahui dan sadar bahwa dirinya dipanggil oleh Tuhan untuk hidup dan berkarya. Maka kekudusan itu disertai atau mengikuti hidupnya supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup ini. Pemirsa tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan, kadang kita sulit untuk memiliki kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita mencoba untuk memprioritaskan kehidupan kekudusan yang Tuhan kehendaki dalam hidup. Karena hidup kudus itu bukan berarti suatu pilihan, tetapi sebuah kewajiban dan keharusan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Tuhan panggil kita datang, kita dalam keadaan yang kudus, maka kita tidak sama dengan dunia ini. Kita berbeda dengan dunia ini. Karena yang kita percaya adalah Kristus Tuhan yang adalah kudus. Dan selaku kehidupan orang Kristen, kita hanya menyembah kepada Yesus Kristus. Kita memuji dan memuliakan
di dalam Yesus Kristus. Tidak ada yang lain di dalam dunia ini sebagai orang Kristen kita sembah, tetapi hanya Yesus Kristus yang kita sembah. Maka Yesus adalah kudus. Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Maka kita pun harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita yakin dan percaya ketika kita hidup kudus di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita dengan kekudusannya, menyempurnakan kita, hati, pikiran, perilaku hidup kita akan menjadi berkat bagi sesama kita. Dan pada akhirnya nama Tuhan saja yang dipermuliakan dalam hidup. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa, terima kasih karena Engkau telah memberi kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tanda bahwa Engkau sangat mengasihi kami, sangat mencintai kami dalam hidup ini. Ajarkan kami sehingga kami terus mengasihi Engkau. Kami terus mencintai Engkau dalam hidup. Tidak ada yang lain dalam dunia ini. Karena Engkau adalah kudus, Engkau suci. Engkau menurunkan bagi kami apa yang menjadi berkat kekudusan itu dalam hidup. Engkau panggil kami dalam kekudusan, maka kami hidup dalam kekudusan itu. Dan itu merupakan suatu kewajiban bagi kami sebagai orang Kristen untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh kehidupan orang percaya yang ada di dalam dunia ini. Ajarkan kami lewat kuasa Roh Kudus, mampukan kami untuk memahami dan mengerti dan mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga pada akhirnya nama Tuhan saja yang dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Kami berdoa dan kami menyerahkan semua kegiatan-kegiatan gereja yang sementara berlangsung. Tuhan memberkati. Biarlah apa yang menjadi sukses itu adalah datang dari Tuhan sendiri. Sehingga pada akhirnya semua pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami atas karya-karya Tuhan yang terjadi dalam hidup kami, Engkau saja yang dipermuliakan dalam hidup. Engkau saja yang akan dipuji di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Hamba berdoa menyerahkan Sinode GKI di tanah Papua, bahkan klasis-klasis, secara khusus klasis GKI Yapen Selatan dalam seluruh tugas dan tanggung jawab. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa menyerahkan juga panitia transit kabupaten, bahkan juga seluruh kehidupan pemerintahan yang ada di Kabupaten Yapen. Tuhan memberkati dalam seluruh karya, bahkan seluruh tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Tuhan Allah di dalam kerajaan sorga, kami berdoa dan kami menyerahkan para janda duda yatim piatu, bahkan mereka yang ada di balik trali besi, mereka yang mengalami sakit, baik di rumah sakit ataupun di rumah-rumah. Tuhan memberkati dan memberikan kepada mereka pemulihan, sehingga mereka dapat melaksanakan seluruh aktivitas sebagaimana tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan di setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga, ini doa kami. Ampuni dosa yang kami buat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.